Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting kepada teman-teman guru honorer yang akan mengikuti proses seleksi guru P3K di tahun 2021. Nah, di video kali ini teman-teman, admin akan berbagi sebuah video tentang dokumen P3K yang harus segera teman-teman scan sebelum tanggal 30 Juni tahun 2021. Kenapa admin katakan seperti itu? Karena menurut informasi pendaftaran guru P3K kalau tidak diundur lagi itu akan dibuka sebelum 30 Juni atau pas di tanggal 30 Juni di tahun 2021. Oleh karena itu, admin mau tidak mau harus segera mengupload video untuk teman-teman guru honorer, yang mana di video ini teman-teman admin akan membagikan tentang dokumen JPG dan dokumen PDF yang wajib di-scan. Jadi di sini admin akan memisahkan dokumen JPG dan dokumen PDF yang wajib teman-teman guru scan sebelum tanggal 30 Juni sebagai salah satu persyaratan resmi untuk melakukan unggah dokumen di SSCASN. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke videonya. Jadi dokumen yang pertama yang akan kita bahas teman-teman adalah dokumen yang bertipe JPG atau JPEG. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa dokumen yang akan teman-teman unggah di halaman SSCASN saat memilih formasi itu ada dua tipe teman-teman. Tipe pertama adalah JPG, kemudian tipe kedua adalah PDF ya. Jadi tipe kedua adalah PDF, yang mana kedua tipe ini tentunya memiliki sifat yang berbeda atau memiliki karakter yang berbeda. Kalau JPG atau JPEG itu adalah tipe gambar teman-teman ya, itu bertipe gambar, sedangkan PDF itu adalah file PDF. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini admin akan membagikan video kira-kira dokumen mana saja yang bertipe JPG yang akan teman-teman scan sekarang ya, harus di-scan sekarang atau di-scan besok ya, sebelum tanggal 30 Juni seperti itu. Oke, kita coba lihat dokumen yang pertama. Dokumen yang pertama yang bertipe file JPG yang harus segera teman-teman scan adalah scan KTP. Nah, jadi perlu teman-teman pahami bahwa KTP yang di-scan itu bertipe JPG. Jangan sampai teman-teman scan bertipe PDF. Ini yang jadi masalah ya. Jadi teman-teman itu harus scan KTP itu dalam bentuk file JPG atau JPG, bukan PDF ya. Nah, ingat, kemudian ukuran maksimal filenya itu adalah 200 KB. Untuk ukuran minimalnya itu biasanya minimal 100 KB. Jadi sebaiknya teman-teman scan KTP perhatikan ukurannya, jangan sampai terlalu buram juga. Jadi yang idealnya itu minimalnya 100, 120 sampai 200 KB atau 150 KB, 170 KB itu bisa teman-teman ya, dan insya Allah akan terbaca. Jadi scan KTP itu ukuran filenya 200 KB dan tipe filenya itu adalah JPEG atau JPG atau bertipe gambar seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk dokumen JPG yang kedua. Dokumen JPG yang kedua adalah scan swap foto maksimal 200 KB dan tipe filenya juga adalah JPG. Nah, perlu teman-teman pahami, teman-teman akan melakukan swap foto dengan cara memegang KTP dan memegang kartu informasi akun. Nah, perlu teman-teman pahami untuk ukuran swap foto itu maksimalnya 200 KB. Dan ingat, tipe filenya itu JPG bukan PDF teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya di sini ya. Bagaimana model untuk scan swap foto, seperti ini modelnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk scan swap foto seperti ini modelnya. Nah, ini yang admin lingkari. Nah, ini itu adalah swap foto ya. Jadi memegang kartu informasi akun dan memegang KTP. Nah, tempat unggahnya nanti seperti ini, di posisi ini yang admin centang ya, ini yang admin lingkari kecil. Disinilah tempat teman-teman nanti akan mengunggah scan swap foto teman-teman, dan perlu teman-teman pahami, baca dulu ketentuan swap fotonya di sini. Di sini yang terakhir, di situ dijelaskan untuk swap foto itu berkas yang diterima adalah JPEG dengan ukuran maksimal 200 KB ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk scan swap foto itu sudah fix bahwa harus berbentuk file
JPG atau JPG atau bertipe file gambar ya, seperti itu. Dan ukuran maksimalnya juga adalah 200 KB seperti itu. Jadi itu dokumen kedua yang bertipe file PDF. Nah, dokumen berikutnya kita lihat. Dokumen berikutnya yang bertipe file JPG adalah scan pas foto berlatar belakang merah maksimal 200 KB, bertipe file JPEG dan JPG. Nah, lagi-lagi ya, jadi teman-teman harus betul-betul perhatikan mana file yang harus di-scan dalam bentuk JPEG dan JPG, mana file yang di-scan dalam bentuk PDF. Jangan sampai terbalik teman-teman ya. Jadi ingat, scan pas foto ini berlatar merah, ingat latarnya harus latar merah. Maksimal ukuran filenya itu adalah 200 KB ya, dan jangan lupa filenya adalah JPG dan JPG. Nah, sekarang kita coba lihat scan pas foto yang cocok di sini, yang benar sesuai aturan RBKN seperti ini modelnya. Nah, ini adalah contoh scan pas foto yang benar. Itu yang dominan adalah wajah teman-teman ya. Yang dominan itu adalah wajah. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini yang dominan itu adalah wajah dari guru ya, seperti itu. Jadi yang dominan adalah wajah dari guru seperti itu. Dan ingat, backgroundnya itu harus berwarna merah ya. Nah, kemarin admin sudah sempat membagikan video tutorial tentang bagaimana cara mengganti background latar warna ya, seperti itu, dengan cara cepat ya, bisa di Android maupun di laptop seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke TIFF file berikutnya. Nah, di sini kita sudah masuk di bagian kedua atau pembagian yang kedua untuk dokumen yang berbentuk PDF teman-teman ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang dokumen yang harus segera teman-teman scan dalam bentuk JPG. Nah, sekarang silakan teman-teman persiapkan lagi dokumen yang akan di-scan dalam bentuk PDF. Nah, ikuti video ini teman-teman ya. Kita lihat dokumen-dokumen apa saja yang berbentuk PDF yang harus segera teman-teman scan sebelum tanggal 30 Juni seperti itu. Yang pertama itu adalah scan transkrip nilai maksimal 500 KB bertipe file PDF. Jadi perlu teman pahami bahwa teman-teman wajib menyiapkan transkrip nilai ya. Transkrip nilai itu ukuran maksimal filenya itu lumayan besar juga, yaitu ukuran maksimalnya itu adalah 500 KB. Dan tentu saja teman-teman harus perhatikan ini, tipe filenya PDF. Jangan sampai teman-teman salah scan ya, transkrip nilai di scan ke JPG padahal harusnya PDF seperti itu. Makanya admin membagikan video ini ya, agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan scan dokumen seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Berikutnya adalah scan ijazah teman-teman ya. Jadi ada namanya scan ijazah dan scan sertifikat pendidik. Nah, untuk scan ijazah dengan scan sertifikat pendidik itu maksimal filenya itu adalah 800 KB ya, bertipe file PDF. Nah, di sini mungkin akan muncul pertanyaan, apakah ijazahnya digabungkan dengan Sardik? Nah, untuk lebih amannya teman-teman siapkan saja dulu dua jenis scan. Yang pertama scan ijazah terpisah dengan Sardik, kemudian scan gabungan antara scan ijazah dengan Sardik. Nanti kita bagikan informasi kira-kira mana yang benar di situ ya. Namun di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah ukuran filenya itu lumayan besar, yaitu 800 KB. Dan tentu saja tipe file untuk scan ijazah dan Sardik itu adalah PDF. Jangan sampai teman-teman lagi scan dalam bentuk JPG atau JPG. Tentunya itu akan ditolak oleh sistem di SSCSN dan bisa menghalangi teman-teman untuk ikut seleksi guru P3K jika salah unggah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi scan ijazah dan tambah Sardik ya, ada yang digabung dan ada dipisah. Kita siapkan saja dua-duanya, nanti kita bagikan informasi kira-kira yang dipakai yang mana, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke dokumen berikutnya. Kira-kira dokumen apa lagi? Dokumen berikutnya adalah scan surat lamaran maksimal 300 KB bertipe file PDF. Nah, jadi teman-teman siapkan surat lamarannya. Surat lamaran itu nantinya harus di-scan juga. Itu maksimal 300 KB, itu bertipe file PDF. Jangan sampai teman-teman scan lagi yang bertipe file JPG. Nah, yang mana sih Bang contoh surat lamaran? Nah, untuk surat lamaran untuk pendaftaran guru P3K itu nanti kita dapatkan di websitenya. Pada saat pendaftaran sudah dibuka, nanti kayaknya nanti di situ akan ada contoh surat lamaran yang teman-teman bisa unduh ya. Nah, sebenarnya di Google ini sudah banyak sekali contoh surat-surat lamaran, atau banyak juga konten kreator atau YouTuber yang membahas tentang surat lamaran. Namun rekomendasi saya sebaiknya
teman-teman menunggu informasi resmi dari Panselnas tentang kira-kira surat lamaran yang bagaimana tipenya atau modelnya. Dan kemungkinan besar akan dihadirkan nanti atau dimunculkan nanti di website SSCSN. Namun pada saat teman-teman sudah membuat surat lamaran, itu perhatikan tipe filenya adalah PDF, wajib PDF, dan maksimal ukuran filenya adalah 300 KB. Jadi ada dua hal yang teman-teman harus perhatikan, yaitu tipe file dengan ukuran file ya. Jangan sampai menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Panselnas dan BKN seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Yang terakhir teman-teman adalah scan dokumen pendukung lainnya. Maksimal filenya itu adalah 800 KB bertipe file PDF. Nah, bank yang mana sih sebenarnya scan dokumen? Jadi yang perlu teman-teman pahami, untuk scan dokumen pendukung nanti disediakan oleh instansi tempat kalian mendaftar ya, seperti itu. Jadi untuk dokumen pendukung itu tentunya berbeda-beda dari setiap instansi yang kita tempati untuk melamar ya. Misalnya instansi guru mungkin berbeda dengan instansi kesehatan atau instansi penyuluh pertanian, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya bahwa untuk dokumen pendukung itu tergantung dari instansi yang menyediakan formasi, seperti itu ya. Jadi setiap kementerian atau instansi itu pasti beda-beda dokumen pendukungnya. Meskipun tidak jauh berbeda sih sebenarnya, tapi paling tidak banyak perbedaan lah teman-teman ya, seperti itu. Nah, namun yang di sini yang teman-teman harus perhatikan itu adalah tipe filenya. Jangan sampai teman-teman scan dokumen pendukung dalam bentuk JPG, tetapi scan dokumen pendukung yang benar itu dalam bentuk tipe file PDF, seperti itu teman-teman. Dan ukuran maksimalnya di sini lumayan besar juga teman-teman ya, itu 800 KB ya, 800 kali baik ya. Jadi minimal 400, 500, 600 KB itu sudah lumayan besar ya. Jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya tentang pembagian dokumen atau berkas yang harus segera teman-teman scan sebelum tanggal 30 Juni. Semoga teman-teman semuanya lulus menjadi guru P3K. Dan admin akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.